Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah gagasan yang mungkin awalnya terasa agak, gimana ya, kurang nyaman gitu, tapi sebenarnya sangat memberdayakan. Yaitu sejauh mana sih lingkungan kita, ya semua hal di luar diri kita, itu secara diam-diam, secara konstan, membentuk siapa diri kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa mulai melepaskan diri dari pengaruh itu untuk menciptakan perubahan yang Anda inginkan. Sumber kita kali ini dari buku yang cukup provokatif ya, Breaking the Habit of Being Yourself oleh Dr. Joe Dispenza. Kita fokus ke bab 2, judulnya Mengatasi Lingkungan Anda. Bab ini menyoroti gimana kita jadi terbiasa banget sama diri kita yang sekarang ini, sebagian besar karena pengaruh dunia luar yang terus-menerus. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini adalah untuk benar-benar paham hubungan ya, bisa dibilang simbiosis lah, atau kadang mungkin parasit, antara dunia luar dan dunia batin Anda, pikiran, perasaan, bahkan kepribadian Anda. Kita akan telusuri gimana lingkungan ini kayak jadi programmer tak terlihat gitu, yang jalanin skrip lama dalam diri kita. Dan gimana kita bisa mulai nulis ulang skrip itu. Caranya, dengan berpikir dan bertindak melampaui kebiasaan yang dipicu lingkungan. Tujuannya? Ya jelas, membuka jalan ke realitas baru yang Anda mau. Mari kita mulai dalami ini. Oke, langsung aja ke inti argumennya ya. Sumber ini bilang kalau otak kita itu pada dasarnya berfungsi kayak catatan sejarah pribadi kita gitu. Rekaman fisik dari semua yang udah kita pelajari dan alami. Semua ingatan tentang orang, benda, tempat, waktu, semua itu kan lingkungan eksternal kita. Iya, betul. Dan yang penting, semua pengalaman ini tuh nggak ngambang aja, tapi secara harfiah terukir, terhubung dalam jaringan saraf yang rumit di otak. Persis. Kayak peta jalan pengalaman hidup yang tersimpan secara fisik di dalam kepala kita. Nah, peta jalan ini aktifnya gimana dalam keseharian? Ya, itu dia bagian pentingnya. Gimana peta jalan ini diaktifkan secara otomatis? Coba deh pikirin rutinitas Anda sehari-hari. Setiap hari kan kita terpapar rangsangan eksternal yang itu-itu lagi. Lihat pasangan pas sarapan, dengar nada dering telepon kantor yang khas, cium aroma kopi pagi yang sama, rasain pegel di punggung di kursi yang sama. Nah, menurut sumber ini, setiap rangsangan familiar ini otomatis memicu sirkuit otak yang sama persis, yang terkait sama pengalaman masa lalu Anda dengan rangsangan itu. Oh, jadi kayak nekan tombol play di rekaman lama gitu ya? Berulang-ulang. Betul sekali. Jadi kayak refleks per kondisi gitu. Akibatnya Anda mulai mikir dan bereaksi dengan cara yang konsisten sama lingkungan Anda. Hampir kayak autopilot. Jadi bukan pilihan sadar setiap saat ya? Lebih ke refleks. Iya, tepat. Pola pikir Anda jadi disetting oleh apa yang Anda lihat, dengar, rasakan di luar. Anda terus-menerus diingatkan tentang siapa diri Anda berdasarkan dunia luar yang udah dikenal banget ini. Otak Anda dalam mode reaktif ini, ya intinya cuma mencerminkan lingkungan Anda. Dia nggak ciptain yang baru, tapi ngulang yang lama aja. Wah, konsekuensinya kalau ditarik lebih jauh lumayan besar ya. Buku ini kan nekenin hubungan pikiran dan realitas. Kalau pikiran kita memang punya peran besar ciptain realitas, terus kita mikirin hal yang sama terus karena dipicu lingkungan yang sama, hari demi hari, minggu demi minggu. Ya logikanya kita akan terus-menerus ciptain ulang kehidupan yang sama persis kan? Nah, itu dia. Hidup kita jadi kayak kejebak di status quo. Persis. Sumber ini menggambarkannya sebagai kondisi di mana otak Anda jadi setara atau equal to lingkungan Anda. Nggak ada bedanya secara fungsi. Tiap pagi pas buka mata, panca indera Anda lihat, dengar, cium, rasa, raba, langsung nyambungin Anda lagi ke realitas eksternal yang sama. Kayak booting ulang sistem operasi yang sama tiap hari ya? Iya, mulai aliran kesadaran yang identik dengan kemarin dan hari sebelumnya dan sebelumnya lagi. Lingkungan jadi patokan realitas Anda dan otak cuma ngikutin aja. Oke, ini membawa kita ke mekanisme yang lebih dalam nih. Lingkaran pengkondisian. Gimana sih persisnya? Lingkungan bisa punya kekuatan sebesar ini ke pikiran dan perasaan kita? Nah, ini proses biologis yang menarik banget dan membentuk siklus yang kuat yang sering nggak kita sadari. Gini cara kerjanya menurut sumber ini. Lingkungan, misalnya, atasan Anda kelihatan cemberut. Itu memicu sebuah pikiran. Mungkin pikiran kayak, wah, saya pasti salah nih. Oke.
Pikiran ini lalu aktifin serangkaian sirkuit saraf tertentu di otak Anda yang terkait sama pengalaman bikin salah di masa lalu. Aktivasi sirkuit ini kemudian memicu pelepasan semacam koktail kimia spesifik ke aliran darah. Ada neurotransmitter buat sinyal cepat antar sel saraf, ada juga neuropeptida dan hormon buat efek yang lebih luas dan lama di tubuh. Dan bahan kimia ini yang kita rasakan sebagai perasaan. Cemas, takut gitu. Benar sekali. Anda mungkin ngerasain itu sebagai cemas, rasa bersalah, atau mungkin frustrasi. Nah, disinilah siklusnya ngunci. Perasaan atau emosi ini jadi umpan balik yang kuat buat pikiran awal tadi. Tubuh Anda yang sekarang kebanjiran kimia cemas itu kirim sinyal balik ke otak. Kayak bilang, bener nih, saya emang lagi cemas gitu. Iya, persis. Ini nyata, saya merasa cemas. Otak terima pesan ini, terus responsnya gimana? Ya menghasilkan lebih banyak pikiran yang konsisten sama rasa cemas itu. Misalnya mikir saya emang selalu ngaco atau wah bisa dipecat nih. Ini memperkuat siklusnya. Lingkungan, pikiran, perasaan, pikiran yang sama atau malah lebih buruk. Wah, nah ini bagian yang menurut saya benar-benar krusial ya. Siklus yang kayaknya sepele ini yang mungkin terjadi puluhan atau ratusan kali sehari tanpa kita sadar, apa sih dampak jangka panjangnya ke otak dan diri kita? Dia secara bertahap, secara fisik mengkabel otak Anda. Maksudnya mengkabel. Koneksi saraf yang terlibat dalam pola reaksi itu jadi makin kuat, makin gampang kepicu. Kayak jalan setapak yang sering dilewatin, lama-lama jadi jalan raya kan? Sementara itu, koneksi saraf buat pola pikir dan merasa yang lain yang jarang dipakai, mungkin jadi lemah. Anda secara efektif itu melatih otak Anda buat hidup dalam rentang respons emosi dan mental yang terbatas aja. Jadi ini bukan cuma kebiasaan mental, tapi beneran ada perubahan fisik di otak ya? Tepat. Dan sumber ini bahkan bilang lebih jauh lagi, kita bisa jadi terikat secara neurokimia pada kondisi-kondisi hidup kita. Kalau Anda terbiasa banget merasa frustrasi tiap hari karena kerjaan, misalnya, tubuh Anda bisa jadi kecanduan sama bahan kimia frustrasi itu. Kecanduan? Maksudnya gimana tuh? Emosional tertentu. Itu ide yang cukup radikal ya. Kecanduan sama emosi kita sendiri yang dipicu oleh lingkungan kita. Iya. Dan inilah yang bikin kita akhirnya jadi berpikir di dalam kotak gitu. Otak kita jadi efisien banget jalanin program-program lama yang familiar itu. Dia nyalain serangkaian sirkuit terbatas yang sama berulang kali. Nah, kombinasi dari pola pikir, tindakan, dan perasaan yang konsisten dan otomatis inilah yang kemudian kita sebut kepribadian kita. Oh, jadi kepribadian kita itu dalam pandangan ini, Sebagian besar adalah produk sampingan dari pengkondisian lingkungan masa lalu kita. kalau gitu konsekuensinya apa dong dari pengkondisian yang sedalam ini? Buat cara kita mandang dunia dan diri kita? Konsekuensi utamanya itu batas antara dua realitas jadi kabur. Realitas pikiran batiniah Anda, pikiran dan perasaan subjektif, sama dunia pengalaman luar Anda, lingkungan objektif, keduanya kayak nyatu gitu. Jadi hampir nggak bisa dipisahin. Contohnya di buku itu, kalau Anda nggak bisa berhenti mikirin masalah finansial Anda, ya pikiran cemas tentang uang itu sama realitas hidup Anda yang mungkin memang lagi sulit finansial, itu akan nyatu jadi satu kesatuan persepsi. Jadi kita nggak lagi ngelihat dunia apa adanya, tapi lewat kacamata tebal dari kondisi internal kita sendiri. Tepat sekali. Dunia objektif di luar sana jadi diwarnai sepenuhnya oleh persepsi pikiran subjektif Anda yang udah terkondisi itu. Realitas seolah-olah terus-menerus ngebuktiin kalau pikiran dan perasaan Anda itu benar. Kalau Anda merasa jadi korban, ya Anda akan cenderung lihat bukti-bukti korbanisasi di mana-mana. Anda kejebak dalam putaran umpan balik, ilusi yang diciptakan siklus internal Anda sendiri yang awalnya dipicu lingkungan. Kita sering nyebutnya terjebak dalam kebiasaan atau rutinitas. Tapi penjelasan ini nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam ya, lebih mengakar secara biologis. Ini inti dari apa yang Dr. Dispenza sebut kebiasaan menjadi diri sendiri, atau the habit of being yourself. Iya, siklus respons lingkungan pikiran perasaan yang kayaknya sepele itu, kalau diulang tanpa henti, secara aktif ngebentuk otak dan tubuh Anda buat makin memperkuat dan mencerminkan realitas eksternal Anda yang familiar itu. Semakin sering kita nyalain sirkuit saraf yang sama, Dengan bereaksi terhadap atasan yang sama, pasangan yang sama, macet yang sama, dengan cara yang sama ya, makin Anda secara fisik mengkabel otak Anda biar setara sama dunia pribadi Anda itu. Kayak otot yang dilatih terus kan? Jadi makin kuat di pola tertentu. coba deh Anda yang dengerin, jeda sejenak dan renungkan.
Ada nggak area dalam hidup Anda di mana siklus ini terasa kuat banget? Di mana reaksi otomatis Anda terhadap situasi atau orang tertentu kayaknya ngambil alih terus, lagi dan lagi? Ya mungkin ini kedengarannya agak, surem ya. Seolah kita ini kayak robot aja yang dikendalikan lingkungan. Iya, kesannya gitu. Tapi kan tujuan buku ini bukan bikin kita putus asa ya. Betul sekali. Jadi apa implikasinya buat Anda yang dengerin ini dan mikir, oke, saya mau berubah nih, saya nggak mau ngulang pola yang sama terus. Di mana jalan keluarnya? Jalan keluarnya justru ada di pemahaman ini sendiri. Dengan kita sadar mekanismenya, kita dapat kunci buat ngebukanya. Sumber ini bilang, untuk ubah realitas pribadi Anda, hidup Anda harus secara sadar dan sengaja menciptakan kepribadian baru. Kepribadian baru? Iya, dan karena kepribadian itu hasil dari cara pikir, cara tindak, dan cara merasa kita yang biasa, ya berarti bikin kepribadian baru artinya Anda harus secara fundamental ubah cara pikir, tindak, dan merasa yang udah mendarah daging itu. Mengubah cara berpikir, bertindak, merasa. Kedengaran simpel, tapi kita tahu itu susah banget. Gimana caranya ngelakuin itu di tengah pengaruh lingkungan yang kuat banget ini? Nah, disinilah konsep inti dari bab ini masuk. Perubahan sejati itu artinya Anda harus mulai berpikir dan bertindak lebih besar dari keadaan Anda saat ini. Lebih besar dari keadaan saat ini. Maksudnya? Artinya mampu menghasilkan pikiran dan perasaan yang beda dari yang biasanya dipicu oleh lingkungan Anda. Anda harus bisa berpikir dan merasa lebih besar dari lingkungan Anda yang familiar itu. Intinya, Anda nggak lagi ngebiarin dunia luar, orang, tempat, kondisi secara otomatis mendikte keadaan batin Anda. Anda ambil lagi kendali atas termostat internal Anda. Kenapa sih ini jadi tantangan banget? Apa yang bikin susah buat berpikir lebih besar dari, misalnya, rekening bank yang lagi kosong atau kritik dari orang lain? Karena ini nuntut Anda buat secara sadar mutus siklus reaksi otomatis yang tadi kita bahas. Anda harus ngangkep diri Anda sebelum Anda bereaksi dengan cara lama. Ini artinya ngelawan dorongan neurokimia yang kuat dari tubuh Anda yang udah kecanduan sama perasaan lama itu. Misalnya, cemas soal uang atau sakit hati karena kritik. Jadi harus sadar pas mau bereaksi gitu ya? Iya, harus sadar dan memilih untuk merasa beda meskipun lingkungan seolah teriak sebaliknya. Ini bukan cuma soal kemauan keras loh, ini butuh tingkat kesadaran diri yang tinggi. Dan latihan yang konsisten buat ngamatin proses internal Anda tanpa langsung ke bawah arus. Buku ini juga nyebut soal kehebatan adalah memegang teguh mimpi terlepas dari lingkungan. Gimana konsep ini nyambungnya sama mengatasi pengaruh lingkungan? Konsep ini nyorotin bahwa individu-individu yang capek hal luar biasa itu seringkali nunjukin kemampuan buat mempertahankan visi atau keadaan internal yang diinginkan. Mimpi, tujuan, perasaan positif, terlepas dari apapun yang terjadi di lingkungan eksternal mereka. Mereka nggak nunggu lingkungan berubah dulu baru merasa lebih baik atau bertindak beda. Oh, jadi mereka nggak reaktif ya? Justru sebaliknya, mereka mempertahankan keadaan batin pilihan mereka, keyakinan, tekad, rasa syukur mungkin, bahkan pas lagi hadapi kesulitan, penolakan, atau kurangnya bukti eksternal. Jadi mereka nggak biarin realitas eksternal saat ini mendikte kemungkinan masa depan mereka atau keadaan internal mereka gitu ya? Tepat, mereka berpikir lebih besar dari lingkungan mereka. Mereka nggak biarin kondisi eksternal saat ini jadi alasan atau pembenaran buat merasa atau berpikir terbatas. Mereka paham, mungkin secara intuitif ya, bahwa untuk ciptain realitas baru, mereka harus menjadi orang yang hidup dalam realitas itu sekarang, dalam pikiran dan perasaan mereka, sebelum itu terwujud secara fisik. Wah, ini bener-bener ngegeser fokus ya. Dari nyoba ubah dunia luar langsung, jadi ubah respons internal kita dulu. Betul. Lingkungan itu akan selalu ngasih pemicu berdasarkan asosiasi masa lalu yang kesimpan di otak Anda. Itu fungsi dasar otak kan? Tapi perubahan transformasional yang sejati itu melibatkan penggunaan kesadaran Anda untuk milih respons yang beda. Untuk mutusin nggak ngikutin jalur saraf otomatis yang lama. Untuk milih berpikir dan merasa beda meskipun ada godaan kuat dari pemicu lingkungan buat balik ke pola lama. Ini munculin pertanyaan reflektif yang penting banget buat Anda. Seberapa mampu sih Anda saat ini mempertahankan keadaan batin pilihan Anda? Misalnya rasa damai, antusiasme, atau kelimpahan, pas dunia luar Anda lagi nyajiin gambaran yang sebaliknya. Nah, disitulah pekerjaan sebenarnya dimulai. Oke, mari kita coba rangkum inti dari eksplorasi kita berdasarkan bab 2 buku ini ya. Jadi kesimpulan utamanya adalah lingkungan kita, semua di luar diri kita, itu punya pengaruh kuat banget, sering nggak kelihatan, dalam mengkondisikan pikiran, perasaan, dan akhirnya realitas hidup kita.
Iya. Ini terjadi lewat siklus otomatis. Lingkungan micu pikiran, pikiran micu perasaan, perasaan perkuat pikiran yang sama. Ini secara fisik ngebentuk otak kita dan ciptain kebiasaan menjadi diri sendiri. Kita seringkali hidup reaktif aja, jadi produk lingkungan. Namun, dan ini bagian yang penuh harapan nih, pemahaman mendalam soal mekanisme pengkondisian ini justru ngasih kita peta jalan buat berubah. Kekuatan sejati itu bukan dinyalahin lingkungan, tapi di kesadaran kita bahwa kita punya kapasitas buat milih respon internal yang beda. Jadi kita punya pilihan. Anda punya kemampuan buat secara sadar mutusin untuk berpikir dan bertindak lebih besar dari kondisi lingkungan Anda saat ini. Dengan mutus siklus otomatis itu lewat kesadaran, dengan ngenalin kapan Anda bereaksi otomatis dan milih cara beda, Anda mulai bangun fondasi saraf dan kimiawi buat kepribadian baru, yang nantinya akan ciptain realitas pribadi yang baru. Jadi perubahan itu mulainya dari dalam, dengan ngenalin pola otomatis Anda. Oke, sebagai penutup, kita mau tinggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan lebih jauh nih. Mungkin sepanjang sisa hari Anda. Coba diperhatikan dengan saksama. Seberapa sering hari ini Anda secara otomatis ngebiarin sesuatu atau seseorang di lingkungan Anda, mungkin email nyebelin, komentar orang, berita, atau bahkan cuma lihat tumpukan kerjaan, langsung mendikte gimana Anda merasa dan berpikir. Cukup perhatikan aja, tanpa menghakimi. Iya, observasi aja dulu. Terus tanyakan ke diri Anda, apa satu pikiran spesifik atau satu perasaan spesifik? Mungkin rasa syukur sejenak, rasa damai, atau keyakinan pada diri sendiri, yang bisa Anda pilih untuk hadirkan dan pertahankan secara sadar hari ini, setidaknya beberapa menit aja, terlepas dari apapun yang lagi terjadi di sekitar Anda. Tindakan kecil ini bisa jadi langkah pertama yang kuat loh. Untuk mulai melepaskan kebiasaan lama dan, ya, menjadi diri Anda yang baru.